Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizky, dan pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya, saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah pemrograman web di semester 5 Program Studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia. Nama lengkap saya Muhammad Rizky Haryandi, NIM saya 1051899. Jadi materi yang bakal kita bahas kali ini kita berpatokan pada soal UAS yang saya miliki. Ini ada soal UASnya, dan materinya sendiri tentang kurang lebih membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data. Jadi kalau dalam Inggris itu disingkat CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Jadi singkatnya kita bakal membahas bagaimana cara kita dalam membuat, membaca, mengubah data serta menghapus data yang ada pada database MySQL dari PHP MyAdmin ini. Sekarang kita langsung aja buka soal UASnya. Kita lihat langkah-langkahnya. Dari langkah nomor 1, kita diminta untuk membuat database dengan nama NIM jadwal. Di sini saya sudah buat databasenya 1051896_jadwal. Jadi ini NIM saya dan ini isi databasenya. Di dalam database ini nanti kita diminta untuk membuat 3 tabel. Nah, ini tabelnya, teman-teman. Sekarang kita buka tabel dulu yang tabel guru. Ini tabel guru, tabel jadwal, dan tabel kelas. Di tabel guru nanti kita diminta untuk menjadikan NIP ini sebagai primary key. Kita cek dulu apakah NIP ini sudah sebagai primary key atau belum. Kita lihat di strukturnya, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau udah ada kuncinya berarti ini udah dijadikan sebagai primary key. Nah, di sini ya, teman-teman. Yang kedua, kita buka tabel jadwal. Ini tabelnya udah saya buat juga. Nanti kalau untuk membuat tabel baru, teman-teman bisa isi di sini ya. Tinggal isikan nama variabelnya apa, jenisnya apa, panjang nilainya berapa, dan lain-lain. Untuk mengatur primary key-nya sendiri ada di sini. Sekarang kita buka tabel jadwal. Di tabel jadwal sendiri kita diminta untuk menjadikan variabel kode jadwal ini sebagai primary key, dan ada 2 foreign key yang ada di bawahnya. Ada NIP dan ada kode kelas yang di kedua tabel yang berbeda ya. Kita cek dulu apakah sudah sesuai aturannya. Ada 2 foreign key dan 1 primary key. Kita lihat struktur lagi. Nah, ini dia. Primary key-nya kuncinya ada warna kuning. Ini jadi primary key dan ini foreign key. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita disuruh untuk membuat data. Jadi kita masukkan data ke dalam tabel yang udah kita buat tadi. Di tabel guru disuruh masukin 3 data. Kita buka dulu, sudah sesuai atau belum. Ini dia. Sudah sesuai ya, teman-teman. Ini NIP-nya, nama gurunya sudah ada, pangkat golongannya sudah ada, mata pelajaran binaannya juga sudah ada. Oke, sekarang kita buka yang tabel jadwal. Ini untuk yang tabel jadwal sudah sesuai juga, kode jadwal, hari, jam, NIP, dan kode kelas. Sekarang kita buka yang tabel kelas. Kita samakan lagi, sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kita disuruh untuk membuat sebuah folder di web server dengan nama UAS nama NIM. Sekarang kita buka ke folder XAMPP ya, teman-teman. Ada di sini di folder htdocs. Ini ya. Nah, ini saya lupa belum diganti namanya, jadi saya malah ditulis. Oke. Oh, saya harus close dulu filenya.
out. Oke, udah berhasil disimpan sesuai aturan UAS, nama dan selanjutnya kita buka. Di sini sudah ada beberapa file yang saya buat. Selanjutnya kita diminta untuk membuat file index.php. Jadi index.php ini sebagai halaman utama. Saya sendiri ini, jadi ini belum saya rubah, namanya masih tampilan. Kita ubah ke index.php supaya sesuai aturan yang dikasih oleh dosen saya. Index.php ya teman-teman. Lalu tampilannya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita buka file index.php nya. Ini dia. Kita bahas mengenai coding dari atas ke bawah ya teman-teman. Nah, title ini berfungsi untuk kita sambil buka ya teman-teman, supaya bisa dilihat contohnya seperti apa. Index.php. Nah, ini dia kurang lebih tampilannya, nggak sama persis, tapi yang penting intinya sama seperti ini ya teman-teman. Kita bahas ini title, fungsinya untuk membuat judul di sini ya, di atas ini. Lalu ini H1 yang ini kita buat judul besar seperti ini. Ini ahref tambah jadwal, jadi nanti dia masuk ke halaman, kalau diklik masuk ke halaman tambah.php. Ini tabelnya ada 5 data, ada kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, dan absen. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan data yang dari database yang udah kita buat tadi. Nah, ini nomor 5 poinnya. Isi dari tabel merupakan hasil query dari database. Jadi kita memanggil data yang ada di database untuk ditampilkan pada tabel ini. Ini codingnya include config.php. Jadi karena kita karena kita akan menggunakan database, jadi kita membuat sebuah konfigurasi yang akan mengkoneksikan halaman PHP ini ke database yang kita punya. Halaman config-nya sendiri ada di sini teman-teman, saya udah buat. Nah, ini dia. Ini namanya connection new MySQL localhost root. Nah, di sini ada passwordnya kita kosongin karena database-nya nggak pakai password. Dan ini nama database. Ini juga misalnya koneksinya gagal akan muncul waktu seperti ini ya. Jadi karena kita menggunakan database, di setiap database kita harus menggunakan input config, tergantung teman-teman nanti ngasih namanya apa, konfigurasi ini. Saya sendiri biar mudah diingat dikasih nama config. Jadi kalau misalnya dimasukin ini, langsung kita klik query seperti ini, select from jadwal, jadi dia akan memilih data dari tabel jadwal. Inner join, karena ini kan menggunakan primary key dan foreign key ya teman-teman. Jadi nanti si jadwal ini kan ngambil data dari guru, yaitu berupa NIP yang ini teman-teman. Jadwal NIP ngambil data dari NIP nya tabel guru. Setelah itu si jadwal ini ngambil data lagi yang kode kelas yang ini, tabel-tabel yang ini teman-teman. Nah, tabel-tabel yang ini kan ngambil data ya teman-teman. Jadi data yang ada di tabel kelas sama yang ada di tabel guru kita ambil ke tabel jadwal. Caranya seperti ini. Jadi from jadwal inner join, jadi pakai perintah inner join guru. Jadwal ngambil data dari guru, yaitu data yang diambil adalah NIP nya. Jadi NIP gurunya disamain sama NIP jadwal. Lalu si jadwal ini inner join lagi ke tabel kelas, dia mau ngambil data jadwal kode kelas, sama seperti ini perintahnya. Jadwal kode kelas sama dengan kelas kode kelas yang ini ya teman-teman. Jadi dia ngambil data primary key yang ada di tabel kelas dan yang ada di tabel guru. Nah, selanjutnya karena dia udah ngambil data, tinggal kita tampilin di tabel seperti ini.
Ini kata raw ini bisa teman-teman ganti jadi data atau apapun itu. Ini tinggal ngambil nama variabelnya, variabel kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam. Sesuai aturannya seperti yang diminta oleh soal. Ini dia urutannya kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, dan aksi. Ini aksinya teman-teman, aksi hapus, delete. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu adalah halaman untuk menambah data. Ini sendiri sudah saya buat. Ini dia halamannya. Ada aturannya nggak? Sebentar. Nggak ada aturannya, jadi saya buat nama filenya tambah.php. Ini kita rubah dulu karena tadi diubah jadi index.php. Kita save. Oke, kita buka dulu halaman tambah.php nya. Ini dia tambah jadwal, kita klik. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini dia sudah sama, dan di sini ada keterangannya teman-teman. Combo box NIP diambil dari field NIP yang ada di tabel guru. Jadi semua nilai yang ada di sini bersumber dari database. Jadi nggak kita buat sendiri di codingannya seperti ini tuh. Kalau misalnya combo box yang biasa itu kan kita buat manual ya teman-teman. Option satunya misalnya ini Suharyati, kita tulis seperti ini kan biasanya. Biasanya kita tulis seperti ini, Suharyati. Nah, biasanya kan seperti ini. Sekarang kita ambil datanya secara otomatis yang ada di database. Kurang lebih codingannya seperti ini. Kita bahas dulu dari atas ya teman-teman. Ini titelnya tambah data, yang akan muncul di sini tambah data. Lalu uji program tambah data jadwal seperti yang tadi judul ini. Lanjut ke bawah, ini saya tadi saya lupa bahas, saya pakai CSS sedikit sih supaya tampilannya lebih rapi lagi. Ini script CSS nya cuma seperti ini doang teman-teman. Lanjut, nah seperti biasa jangan lupa include config.php karena kita akan berhubungan dengan database yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya kita nggak include config ini, maka nggak akan terkoneksi ke database. Lanjut, kita langsung buat form inputnya. Ini kan kita akan menambah data ceritanya. Kita buat from method post action process.php. Jadi ketika nanti kita klik submit, ini otomatis akan membuka halaman proses.php, akan memproses datanya. Ini kode jadwal input class, namanya kode jadwal juga supaya nanti bisa dipanggil di bawah. Ini pakai required, soalnya kalau enggak datanya nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau misalnya ini nggak diisi, kita nggak akan bisa input data supaya nggak ada kolom yang kosong. Ini NIP seperti yang di peninggal tadi. NIP nya itu, kalau ini kan kode jadwalnya bebas ya, tadi nggak ada aturan. Jadi kode jadwalnya itu tergantung user, tinggal input doang. Kalau NIP ini kita ambil datanya dari database yang ada di database. Ini codingannya query MySQL query connection select from guru. Jadi dia memilih dari tabel guru. Ini option value raw NIV raw nama guru. Jadi value ini nilai yang akan kita ambil. Kalau nama guru ini yang akan ditampilkan. Kayak gini nih penjelasannya. Ini kan di sini NIV, tapi di sini pilih guru. Supaya si user itu nggak kebingungan, nggak harus ngetik NIP lagi kan. Jadi misalnya usernya yang lagi pakai itu Suharyati, dia mau pilih NIP mana, takutnya kan dia lupa kalau misalnya ditulis NIP-nya satu-satu di sini. Jadi langsung ditulisnya nama aja, tapi value yang dikasih ke database-nya ini si NIP ini, bukan si nama ini. Jadi si nama ini cuma tampilan, nilai yang dikasihnya itu yang asalnya itu si NIP ini. Jadi dibalik nama-nama ini sebenarnya ada NIP-nya teman-teman. Kita lanjut ke kode kelas juga sama ya teman-teman.
select from kelas atau pilih dari tabel kelas. Ini sama, yang diambil kode kelas, yang ditampilkannya nama kelasnya. Kita sambil coba ditambah aja datanya. Kode jadwalnya J4 karena tadi sampai J3. Nah kalau yang hari ini kan, nah ini yang hari itu yang biasa. Ini kan kita combo boxnya kan yang otomatis nih, datanya yang diambil dari database. Kalau ini yang biasa seperti ini doang. Kita pilih harinya dari Senin sampai Jumat, kita pilih Selasa aja. Jamnya juga ini inputnya manual, maksudnya manual itu manual decoding ya teman. Sekarang kita klik simpan. Oh sorry teman-teman, ini belum kita ubah dulu karena tadi kan dirubah tuh. Mana tampilan .php? Oh diproses. Mana proses? Nah, index. Ini datanya udah ke bawah sih, udah masuk. Nah kita coba lagi ya buat memastikan sudah pindah ke index.php. Kita simpan, sukses, dan seperti ini ya teman-teman. Untuk halaman datanya nanti saya jelasin yang oh ya, di halaman data ini bentar, tambah ini kan form actionnya langsung membuka halaman proses PHP ya teman-teman. Ini kita jelasin dulu kenapa sih datanya bisa masuk ke database ketika disubmit. Nah ini prosesnya, jadi halaman proses ini fungsinya untuk menginput data dari form ini ke database yang kita punya. Ini codingannya, jangan lupa karena kita berhubungan dengan database, masukkan include config.php. Lalu di sini kita ubah string kode jadwal, masuk ke kode jadwal, ini NIV, kode kelas, hari-hari, jam-jam. Ini ada query untuk insert data. Sorry, ini belum saya ganti karena dapat searching ya teman-teman, dapat ngubah sendiri. Nah insert data, oke, insert into jadwal set. Nah saya sendiri cukup kebingungan teman-teman di proses tambah data ini karena codingannya beda-beda. Di Google itu banyak sekali contohnya seperti ini. Ada banyak banget yang udah saya coba dan yang bisa cuma ini doang, cara yang ini doang. Dari malam belum beres-beres, beda-beda soalnya cara inputnya, prosesnya. Mana ya? Nah insert into student, ini kan kalau ini pakai set kan, insert into jadwal, set kode jadwal sebagai ini. Nah kalau yang itu beda lagi dan kebanyakan pada gagal teman-teman. Cuman ini doang saya yang berhasil pakai perintah set. Jadi penjelasannya insert into jadwal, jadi masukkan data ke dalam tabel jadwal dan setting kode jadwal sebagai kode jadwal, hari sebagai hari, jam sebagai jam, NIP sebagai NIP, kode kelas dan kode kelas. Jadi kode kelas ini yang ada logo dolarnya ini datanya diambil dari hasil inputan yang di sini ya teman-teman. Nih yang name, jam, hari. Kalau misalnya di PHP kan udah diambil datanya kan pakai dolar, logo dolar kayak gini kan, disimpannya di sini. Ini variabel yang ini sendiri, variabel yang ada di database. Nah echo script alert data yang ada di proses. Jadi kalau misalnya udah selesai dilakukan, bakal keluar notif yang seperti ini, seperti yang tadi ya. Kita coba sekali lagi, J6 dulu, ini belum diginikan dulu. Simpan. Oke, seperti itu ya teman-teman, tadi notif yang di atas tadi. Oke, data tersimpan ke dalam tabel jadwal udah ya teman-teman. Sekarang kita buka tabel jadwalnya, benar tersimpan di pada jadwal atau tidak. Sudah tersimpan. Kita ekspor kode jadwal sudah sesuai.
jamnya sudah sesuai juga, yang belum adalah yang belum ini teman-teman, aksi hapus ini ada di halaman indeks. Kita buka dulu halaman indeksnya. Ini dia 1 2 3 4 yang belum saya buka apa? Tambah nanti indeks. Nah ini dia perintah yang hapus. Jadi ini diminta, sebenarnya nggak ada sih di poin-poin ini, tapi kita harus laksanakan juga karena ada di sini. Jadi kalau ketika kita klik hapus ini, datanya harus terhapus ya teman-teman. Data yang ada di tabel jadwalnya harus terhapus. Ini codingannya seperti ini. Kita buka. Nah ini dia. Jadi pertama-tama kita harus mengkoneksikan dulu antara index.php ini ke hapus.php. Kurang lebih seperti ini href. Jadi ketika diklik ini akan langsung masuk ke halaman hapus.php dan dia akan ngambil data ID atau ID-nya sendiri kita ambil dari variabel kode jadwal. Jadi href php datanya nanti dia akan ngambil data dari kode jadwal yang ada di database jadwal. Seperti ini php echo kode jadwal sama dengan raw kode jadwal. Jadi nanti kurang lebih kalau misalnya kita sorot, bisa lihat teman-teman di pojok kiri bawah nih. Nah, di sini nih teman-teman lihat ada kode jadwal sama dengan J1. Jadi dia bakal ngambil data. Sorry. Ini belum kita rubah juga. Kita kayaknya belum rubah link yang di sini teman-teman. Oke, kita lanjutin teman-teman. Kita coba untuk menghapus data ya. Ini penjelasannya. Ketika tadi datanya sudah diambil, data kode jadwalnya sudah diambil, ini kan ketika diklik akan langsung membuka halaman hapus.php teman-teman ya. Hapus.php. Jadi ketika kita mengklik link ini, kita akan mengklik ini, maka halaman hapus.php akan dibuka dan akan diproses. Langsung terbuka. Jangan lupa karena kita berhubungan dengan database, kita masukkan config.php, config yang udah dibuat tadi ya teman-teman, supaya halaman yang kita buat ini terhubung dengan database yang kita buat. Ini perintah delete-nya kode jadwal, get kode jadwal. Jadi dia ngambil data kode jadwal yang tadi kita buat di sini. Query-nya seperti ini, delete from jadwal atau hapus dari tabel jadwal dengan kondisi kode jadwal sama dengan kode jadwal. Jadi kalau misalnya kode jadwal sesuai ada di tabel, maka akan dihapus ya teman-teman. Kalau misalnya kode jadwalnya nggak ada di sini, maka nggak akan bisa dihapus ya teman-teman. Dan ini kita kembalikan ke halaman index.php di sini. Jadi ketika datanya sudah dihapus, akan otomatis kembali ke halaman index.php. Kita coba ya teman-teman. Kita hapus data nomor 6, delete. Data berhasil dihapus. Oke. Sudah hilang ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Kita coba lagi yang tambah jadwal. J6 jadi guru lagi. Oke, bisa. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita cek lagi dari atas sudah sesuai semuanya dulu, sesuai aturan.
database-nya Ninja 2 udah. Primary key-nya tadi udah dicek juga. Was nama nim udah juga, baru dirubah tadi. Si database merupakan server database sudah juga. Ini tambah data udah juga. Ini tambah datanya. Buat fasilitas hapus ini udah juga ya, tadi terakhir dibahas teman-teman. Kita coba lagi untuk memastikan hapus lagi. Nah udah bisa ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah selesai teman-teman untuk tutorial atau info materi tentang bahasa pemrograman PHP kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.